Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast Gentos, bosku. Nah, jadi podcast kita kali ini sangat istimewa dan sangat luar biasa banget dikarenakan kita sekarang berada di Istanbul. Bukan Istanbul, Turki ya, tapi berada di Kapadokia, Turki, bosku. Wah, ini sangat bersejarah sekali, sangat panjang sekali. Dikarenakan ini pertama kali saya juga menginjakkan kaki di negara Turki ini, bosku ya. Nah, nanti kita akan membahas banyak sekali pokoknya pertanyaan-pertanyaan saya bersama narasumber ini, bosku ya. Dan narasumber saya ini nggak main-main, beliau ini di sini sudah kurang lebih 10 tahun ada di tanah Turki ini dan banyak sekali pengalaman beliau yang sudah beliau dapatkan di sini. Oke, langsung saja kita kenalan bersama Bang Ridwan. Ya, Bang salam Ridwan, kenal. Bang Ridwan siapa namanya, Bang? Ridwan aja, Ridwan aja. Ya. Oh, tapi Bang Ridwan aja. nggak pakai aja. Nggak pakai aja. Ridwan. Bang Ridwan aja. Oke. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah Bang Ridwan. Nah, Bang Ridwan ini saya pribadi kenal Bang Ridwan ini baru beberapa hari ini dari jadi ceritanya kita ini mau tur dan umroh. Jadi turnya di Turki, nanti setelah umroh Abang ikut nggak nanti umroh? Umroh untuk kali ini tidak. Untuk kali ini tidak ya? Untuk Oke. selanjutnya insya Allah. Oke, siap. Untuk Bang Ridwan, ini langsung kita ke pertanyaan dulu yang basic aja, yang simple aja dulu. Untuk Bang Ridwan ini aslinya dari mana Bang Ridwan ini? Asli alhamdulillah ya, dilahirkan di Indonesia gitu ya, di tanah yang penuh berkah. Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia. Sama kita. Jadi kalau dari ibu aslinya berdarah Minang gitu ya. Oh, Minang. Ya. Tambu cie lah. Buat cie udah. Tambu cie udah. Oke. Minangnya di mana nih, Bang? Minang Pariaman. Oh, Pariaman. Tapi kalau orang Pariaman itu dipanggilnya Aju. Ajo. Oh, makanya. Ajo Piaman. Jo, tambu cie, Jo. Ah, dapat ya. Oh. Iya. Tapi kalau dari ayah alhamdulillah dari Melayu Riau. Oh, berarti yang Ya. ayahnya yang dari Riau, Ya, alhamdulillah. yang ibunya yang dari Padang, Minang ya. Ya, jadi lahir di Pekanbaru, Riau sampai sebelum ke Turki, besar sekolah semua di Riau. Oh, berarti dari SD, SMP, SMA itu di Riau semua. Iya, semua di Pekanbaru semua. Oh, di Pekanbaru. Baru kuliahnya ngambil S1-nya Di Turki. di Turki. Nah, tapi ngomong-ngomong, Bang, untuk Bang Ridwan sendiri itu bisa ke Turki itu gimana ceritanya? Ya Allah. Maaf ngomong, apa Mantap. orang tua ini uangnya banyak? Ya. atau Bang Ridwan melalui jalur lain kan banyak tuh. Kayak orang-orang Jalurnya jalur langit. Masya Allah. Jalur langit ya. Jalur langit. Tapi ngomong-ngomong Bang, Abang dulu SMK, SMA atau Nah, itu dia. Sebelum ke Turki, saya Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Udah ada basic ya? Boarding school. Basic apa, Pak? Basic maksudnya mau ke sini itu udah ada, wah nanti saya pengen Ya, ke betul, Turki. betul. Jadi emang dari SMA tuh punya mimpi, punya keinginan ingin kuliah di luar. Tapi belum ada dulu tuh kepikiran pengen ke Turki, belum? Wah, Turki di mana ya letaknya? Bukan di prioritas pertama atau kedua sih. Tapi ya Turki gitu kan. Lagi Iya. Turki itu baru mulai mau naik daun gitu waktu Mau itu naik ya. dong. Tapi awalnya pengennya kemana dulu? Awalnya kemana ya? Awalnya sih inginnya ke Saudi kayaknya. Oh, Saudi. Biar bisa sering umroh. Oh ya iya. Allah. Tapi alhamdulillah dapatnya di Turki. Tetangganya dekat juga lah dengan Saudi. Tetangganya ya, nggak terlalu jauh ya. Nggak terlalu jauh lah. Nggak Kalau mau umroh juga paling 3,5 jam atau 4 jam sampai. Dari lulus sanawiyah tadi ya? SMP, SMP, MA, MA, langsung ke Turki. langsung. Nah, pas mau ke Turki ini Nah, itu dia tadi. gimana coba? Jadi alhamdulillah ada informasi yang beredar gitu kan. Ya waktu itu mungkin masih ada BBM kali ya. BBM. BlackBerry Messenger. Oh. Waduh. Zaman-zaman 2013, Ya. 14, 12 itu ya? Ya, betul betul. Heeh. Nah, seingat saya itu kalau tidak salah antara di BBM atau di WhatsApp. Tapi WhatsApp mungkin belum familiar banget ya. Tapi BBM ada waktu itu. Alhamdulillah diterima, dapat informasi Heeh. ada beasiswa full kuliah ke Turki. Wah. Itu Ini semangat. ntar, tahun berapa itu, Bang? 2014. 2014-nya itu baru dengar informasi itu udah diterima ke sini. Nah, 2014 itu dapat informasi sekitar bulan Februari gitu. Oh. Lalu pendaftarannya dibuka bulan
April atau Maret waktu itu. Jadi langsung daftar, Oh. langsung tes, Langsung diterima. lulus diterima, berangkat Pak. Masya Allah. Berarti Alhamdulillah. itu beasiswa. Beasiswa full. Bener-bener full. Full. Makan, kos-kosan. Semua. Mulai dari Masya berangkat, Allah. mulai dari berangkat dari Jakarta, tiket penerbangan. Oh, berarti kalau dari Pekanbaru, apa kan dari Pekanbaru? Ya, Apa dari Padang? Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru pesawat sendiri nih. Ya, betul. Pesawat sendiri. Modal lah dikit ya. Ya, sedikit lah. Bakar-bakar modal sedikit, Pak. Bakar-bakar modal dikit. Tapi dari Jakarta sampai perjalanan itu kan panjang banget ya. Iya, kita alhamdulillah karena ini beasiswa pemerintah Turki, ya kalau bahasa Turkinya Turkiye Bursları atau Turkish Turki. Scholarship gitu. Mhm. Nah, mereka cover kita tiket berangkat pertama kali Oh. dari Jakarta langsung ke Istanbul directly Oh. Turkish Airlines. Iya. Dan lalu kita di sini dikasih asrama Mhm. 5 tahun selama pendidikan asrama gratis. Di asrama ada makan pagi, ada makan malam Free. free. Masya Allah. Seru nih, Lalu seru. kampus kuliah juga free, nggak bayar kampus. Mhm. UKT free. Bukan. UKT free. Jadi yang bayar apa ini? Ya. Lalu dikasih asuransi kesehatan. Iya. Jadi kalau kita berobat, kalau kita beli obat, kalau kita mau periksa atau perawat kontrol gitu, Ya. gratis. Oh, kampusnya tadi apa, Bu? Nah, kampusnya yang program ini banyak, tapi saya diterima di kampus namanya Sulaiman Demirel. Suleman Demirel. Iya. Nah, coba nanti teman-teman bisa di searching itu kampusnya Ya. di mana. Kampusnya di Turki. Di Turki ya, daerah mana ya? Mana ya? Silakan. Oke, di wih, sini ini coba. asli ini penting banget informasi ini ya guys ya. Bisa Ya. kuliah. Nah, tapi Bang, kalau semuanya gratis, apakah ada uang jajan juga yang dikasih sama? Saya belum selesai tadi sebenarnya. Ya. Nah, coba lanjutin lagi. Setelah tiket, asrama, makan, kampus UKT-nya gratis. Selain UKT emang di Turki itu nggak ada pembayaran, nggak ada uang pembangunan, nggak ada uang wisuda, nggak ada uang iuran apa lagi nggak ada, cuma UKT-nya. Dan itu pun gratis. Yang kelima, Gratis semua. tadi ada asuransi. Yang kelima, yang keenam, pertanyaan abang tadi, uang saku. Uang saku. Ya, Ya, itu uang sakunya dikasih juga uang saku. ya uang sakunya dikasih dan setiap bulan Setiap bulan dikasih. ditransfer ke rekening Kalau kita. saya boleh tahu nominalnya berapa nih? Wah, itu dia. Ini soalnya gini ya. Soalnya untuk mata uang di Indonesia dan mata Izin. Oh, lanjut. Untuk mata uang di Indonesia dan mata uang di Turki itu beda-beda tipis. Cuman perbedaannya Rp1 400 ya? 420, 430 rupiah. 420 rupiah. Nah, ini kira-kira berapa uang jajannya dulu? Ada, ini dia. Ya, untuk uang jajan ya, waktu itu, dalam bentuk Turki. ya waktu itu, uang jajan itu dikasihnya standarnya dolar. Oh, malah dolar. Nah, jadi ukurannya adalah sekitar berapa ya waktu itu ya? Sekitar 250 dolar. Itu tahun 2000 berarti sekitaran dolar masih 14.000, 13.000-an ya? Ya, belum sampai tinggi. Dolar itu masih sekitar 10.000 udah lewat. Iya, dong. 11 atau 12 gitu pokoknya. 11 atau 12.000. Sekitar 5 jutaan. Masya Allah, Iya 5 kan? jutaan. 12 kali Makan 11, udah dikasih, siang, alhamdulillah. malam udah dikasih, tempat Ya. udah dikasih. Itu berarti full 5 juta itu tiap masuk rekening tiap bulan. Ya, alhamdulillah. Ini luar biasa nih teman-teman ya. Aduh. Nah, tapi memang mungkin sampai sekarang saat ini itu ada penyusutan mungkin ya. Oh iya. Ada iya. penyusutan, tidak menggunakan dolar lagi tapi menggunakan lira gitu. Oh, berarti susut dong. Jatuh dong. Ya, ada penyusutan. Ada penyusutan Itu dari sudah berapa tahun abangnya kuliah? Baru jadi lira gitu. baru sih itu baru. Oh, baru baru. beberapa tahun terakhir. Baru beberapa tahun terakhir. Ya, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun terakhir baru berubah seperti itu. Oh, lah ini kan abang kan masuknya tahun 14. 2014. Ini kan 2024. Ya, Sudah 10 tahun di sini. betul. Nah, kalau kata abang tadi baru beberapa ini berarti sampai sekarang pun abang masih ditanggung di sini. Bukan, kan itu beasiswa S1. S1 Ya, S1, Pak. Loh, Jadi sekarang S2. sekarang alhamdulillah Alhamdulillah S2 baru selesai. baru selesai dan S2-nya juga beasiswa. Nah, lain lagi ceritanya. Oh, lain lagi. Kita selesain yang S1 dulu biar seru ya guys ya. Kita selesain dulu yang S1 biar seru. Jadi S1-nya 5 tahun beasiswa pemerintah Turki. Beasiswa. Semua ditanggung.
Dapat jajan, dapat tiket, dapat asuransi, dapat asrama makan, Ih, kuliah aduh. gratis. Oh ya Allah. Alhamdulillah itu 5 tahun dirasakan. Dulu Jadi, amalannya apa, Bang? ada itu tadi makanya jalur langit makanya saya bilang, Pak. Iya, maksudnya amalannya apa sekali langsung gol gitu loh. Gila ya Allah. Nah, ya memang waktu itu juga apa ya namanya? Kita sambil ngerokok, Bang ya. Lanjut. Oke. Apa namanya? Belum terlalu viral ya untuk program beasiswa pemerintah Turki ini. Jadi ketika kita daftar dan mungkin dilihat ada sedikit apa ya hal yang mungkin menarik bagi mereka, kita diterima alhamdulillah gitu kan. Oh, tapi memang ada basic dong. Maksudnya pas kita tes memang kita mumpuni di bidang itu ya. Ya karena seleksinya ada 2. Heeh. Setelah kita bikin akun di websitenya, di aplikasinya, Hmm. kita ngupload semua berkas, mereka seleksi berkas dulu. Hmm. Bagi yang lulus seleksi berkasnya, kita dipanggil wawancara. Jadi ketemu kayak gini langsung. Iya. Wah, 3 orang, Pak. Bahasa apa itu? Waktu Waduh. bahasa Arab? Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Sebenarnya bisa bahasa Indonesia karena ada penerjemah juga, tapi Mm-mm. lebih afdol ya bahasa Inggris. Yang apa namanya? Yang apa? Interogasi bahasanya apa? Yang Wawancara, ngetes wawancaranya interview, itu orang mana? Orang Turki langsung datang dari Turki. Masya Allah. Datang ke Indonesia, Iya. kebetulan dikasih 2 pilihan. Kamu mau wawancara di Jakarta, kedutaan Turki, atau mau wawancara di Aceh. Mm-mm. Wah, aku bilang kan kayaknya Aceh menarik gitu kan. Oh, jadi ke Aceh. Jadi ke Aceh. Hmm. Jadi dari Pekanbaru naik bus ke Aceh 2 hari 1 malam. Iya, saya tahu itu. Tahu itu. Dua malam 1 hari. 2 Ya. malam 1 hari. Nah itu asik tuh. Oh iya iya, dari situ wawancara, udah wawancara tes lagi tuh. Udah wawancara, nanti dikasih pengumuman siapa yang lulus. Itu aja sih sebenarnya, simpel aja Iya prosedurnya. iya iya. Ini berarti udah ke 10 tahun Abang di sini ya. Ya, 10 tahun. tepatnya 10 tahun 20 hari. 10 tahun 20 hari. Iya. Berarti Abang udah S2 ini ya? Ya, Enggak. alhamdulillah. Udah S2 ya Allah, luar biasa banget ya. Ini Bang Ridwan ini ternyata umurnya saya dengar dari belakang tadi, umurnya baru menginjak 30 tahun ya, 29 tahun. Waduh, cepat kali tuanya, Pak. Umurnya berapa sekarang? Coba ada bocoran dikit. Ya, masih ABG lah. ABG. Emang masih bujang? Nah, itu dia. Oh, itu ini serius nih. Ini statusnya apa nih? Status alhamdulillah ya. Beranak 1, beristri 1 juga. Oh, beranak 1, beristri 1. 1 juga. Iya. Berarti pas S2 itu udah menikah. Nah, itu dia ceritanya. Udah panjang nih. Di tengah-tengah S2 itu. Oh, di tengah-tengah S2 itu menemukanlah wanita. Iya. Bentar. Ini Indonesia apa Turki nih? Nah, itu dia. Kalau cerita wanita setelah perjalanan panjang di Turki, Masya Allah. istikharah Indonesia. Alhamdulillah. dapat Ketemunya di Turki. ketemunya di Istanbul. Oh, ketemu. Jadi Istanbul itu selain apa namanya mempertemukan benua Asia dan Eropa, tapi mempertemukan saya dan dia juga. Masya Allah. Wah, ini. Nah, Istanbul itu banyak kisahnya, Pak. Oh, Istanbul itu memang banyak kisahnya. Jadi bukan hanya katanya aja, tapi memang bener itu ya. Bener. Jadi bagi yang belum ke Istanbul, Ayo kita ke Istanbul ya. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Nanti bisa hubungin saya, nanti kita kontak-kontakan untuk teman-teman. Saya kasih kontak personnya nanti di keterangan video saya di bawah untuk teman-teman yang pengen misalnya ke Turki atau pengen inilah ya tour dan segala macam sama keluarga. Aduh, pengen nih ke Turki, pengen ke Kapadokia ya. Iya, betul. Itu kan it's my dream. Impian semua orang lah, bukan saya aja gitu ya. Oke, dari Bang Ridwan tadi udah dijelasin ya, beliau ini asal mana dan segala macam. Ini pertanyaan kedua. Jadi panjang pertanyaan pertama. Panjang. Pertanyaan pertama tadi udah sepanjang itu ya guys ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga, tapi udah dijawab nih Bang. Udah menikah ini. Jadi saya mau nanya pertanyaan kedua tadi udah menikah atau belum? Udah ya. Kita lanjut aja pertanyaannya. Yang nomor selanjutnya ini pertanyaannya betah atau tidak ini di Turki? Wah, ini dia. Ini Iya. kayaknya pertanyaan pamungkas. Soalnya kan sudah 10 tahun tuh Bang. Ini kan 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Betul. Saya aja basicnya dulu saya kelahiran dari Bengkulu dan kuliah saya di Yogyakarta nggak lulus.
Nah, Nggak lulus dikarenakan banyak cerita lah, nanti kita ceritain di podcast-podcast lainnya. Dan saya 10 tahun juga di sana. wah, Dan saya juga menemukan istri saya di Yogyakarta juga. berarti ada kesamaan cerita kita nih, Bang. Abang istrinya orang mana? Indonesia. Enggak, Mas, Indonesia mana? Ayahnya orang Padang, ibunya orang Banjarnegara. Enggak, kalau untuk tinggal domisili di Tangerang Selatan, Tangsel. Kalau saya, Bang, saya dapat istri di Jogja dan istri saya itu orang Bengkulu juga. Oh. Perjalanan saya ke rumah istri itu cuma 40 menit. Wah, itu jodoh. Jadi ternyata tetangga adalah jodohku. Tetangga adalah jodohku. Tapi wah, kalau kita bicara masalah jodoh panjang, Bang. Nah, Panjang. kita kembali aja fokus ke pertanyaan tadi, Bang, ya. Betul. Gimana, Bang? Ini kan Abang udah S2 nih. Mm-mm. Udah S2. Nah, tapi untuk pembahasan S1 selesai, S2 dulu nih. Setelah Abang lulus S1, Abang itu S2 gimana itu? Apa beasiswa lagi atau sendiri? Ya betul. Jadi alhamdulillah ya, Mm-mm. di Turki ini kesempatan untuk berpendidikan itu cukup tinggi gitu ya. Jadi setelah tamat S1 saya berpikir belum cukup gitu ya. Oh, mau lanjut S2. Ya S1 kita di Turki gitu kan, belum cukup gitu. Jadi pengen lanjut S2. S2. Nah, itu kemarin beasiswa lagi, tes lagi atau pribadi itu? Nah itu agak unik ceritanya sebenarnya, Pak. Ah, gimana tuh? Saya coba daftar beasiswa lagi, Hmm. tidak diterima. Hmm. Pertama kan, Iya. sebelum lulus itu saya daftar, biar ketika lulus langsung gitu kan. Iya. Nah, habis itu daftar tidak diterima. Habis itu saya daftar beberapa universitas, ditolak juga, Pak. Oh, ditolak juga. Jadi nggak segampang itu. Udah mau segampang S2. itu juga. Mau S2 nih harus powernya harus sempat Akhirnya. nangis juga berarti ya. Mungkin nggak sampai meneteskan air mata kali ya. Cuman ya Allah gitu ya. Allah gitu ya. Hmm. Akhirnya di antara universitas yang didaftarkan itu diterima, Pak, akhirnya. Beasiswa atau? Nah, itu kan. Beasiswa tapi bukan full, Oh, berarti sebagian, partial, beasiswa tapi nggak full. parsial, setengah, sebagian. Alhamdulillah udah terima nih. Nah, jadi yang dibeasiswain apa aja tuh? Nah, itu dia. Beasiswanya dari kampus itu adalah potongan UKT 50%. Potongan UKT 50%. Oh, Iya. bentar. Ini yang S2-nya ini kampusnya apa? Wah, itu dia. S2-nya di Istanbul. Istanbul. Nah, kampusnya Istanbul Sabahattin Zaim University. Angel, Bro. Susah. Kita mau ngomong namanya aja susah ya. Yang penting diingat-ingat aja. Apa tadi nama kampusnya? Istanbul Istanbul Sabahattin Sabahattin Zaim Zaim University. University. Wah, Oke. Ngambil jurusan apa di sana? Nah, di sana saya melanjutkan. Oh, yang S1 tadi jurusan apa? Nah, itu dia. Makanya melanjutkan nih. Melanjutkan S1 tadi belum? kuliah yang di S1. S1 tadi. Kalau di jurusan sini S1 itu yang saya ambil jurusan namanya bahasa Turkinya bahasa Turkinya Ilahiyat. 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 Iya, ilahiyat. Iya, Nah, ilahiyat. apa tuh, Bang, kalau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa ya? Lebih ke arah Lebih ke ekonomi kah? Apa? bukan, lebih ke usuluddin. Nah, kalau di kampus UIN biasanya kawan-kawan tahu Oh, jurusan iya. usuluddin. Nih, yang kampus UIN. Apa nih artinya? Komen nih di bawah Ya, nih. nah, Apa ya. nih usuluddin? Nah, lebih banyak ke pembahasan keagamaan Islam. Oh, iya. Berarti dari S1-nya itu, S2-nya pun itu. Ya, jadi linear ya bahasanya, linear. Jadi enggak lain-lain. Linear lanjut S2 gitu. Oke. Bang, ini saya mau nanya juga. Ini di Turki sebenarnya pakai bahasanya bahasa apa sih? Nah, orang Turki itu karena mereka adalah orang yang nasionalis gitu ya. Iya. Mereka memegang kuat bahasanya. Nah, tapi saya heran. Saya kan ya saya pernah lah ke luar negeri ya. Ya. Tapi saya pakai bahasa internasional gitu loh, pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah, jadi kenapa pas saya ke Turki, saya ngomong sama orang Turki, tapi orang Turkinya nggak ngerti Ya. bahasa Inggris gitu loh. Itu dia tadi. Karena mereka emang pertama nasionalismenya tinggi sehingga mereka nggak mau mempelajari bahasa orang asing. Mereka kekeh dengan bahasa mereka sendiri. Nggak mau tuh, Bapak. Mau ya. Emang yang kedua tidak ada kemauan dari diri mereka juga untuk belajar sebenarnya.
Ya. Kecuali tapi nggak terkecuali loh bang. Soalnya yang punya hotel gitu kan, yang punya hotel biasanya bisa bahasa Inggris ya. Di negara-negara lain kan misalnya yang punya hotel tuh bisa bahasa Inggris dan segala Iya. macam. Tapi kenapa mereka ada yang bisa bahasa Indonesia gitu? Nah, Katanya itu. nasionalis. Ya seperti tadi ya, sebelum kita mulai rekaman ini, kalau untuk cari duit saya all out. Oh, iya Wah. Berarti Jadi ya itu, kalau mereka karena ingin menjamu menerima customer dari Indonesia, saya belajar bahasa Indonesia. oh, saya belajar bahasa Indonesia. Iya. Bahkan tadi teman-teman, ini hari Jumat ya. Jadi saya tadi sholat Jumat, ada banyak orang-orang yang nggak tahu itu tour guide atau apa, jadi ngomong, dari mana? Dari Indonesia. Tapi mukanya muka Turki banget, wih, kok bisa bahasa Indonesia banyak ini. Wah, Iya, iya, luar iya. biasa sekali ya. Tadi sampai mana tadi? Kita Sampai sampai S2 di tadi ya? S2 iya. Sampai di S2 tadi. Alhamdulillah. Sampai UKT. Ya. UKT setengah. Setengah dapat ini kan. Mm-mm. Beasiswanya itu cuman sebagian ya. Jadi beasiswanya adalah potongan UKT setengah dari yang ada gitu. Setengah dari yang ada. Ya. Oh, sampailah alhamdulillah tamat S2. Tapi kan setengahnya lagi ini abang nyari dari mana? Nah, itu dia. Apa Pak. dari orang tua atau abang sambil kerja di sini? Apa ya? Kalau orang bilang pengacara lah. Manggung acara. Banyak acara, Pak. Pokoknya ngubek-ngubek yang penting dapat duit. Yang penting dapat duit. Oh iya. Tapi bukan dari orang tua. Berarti abang sebelum ini kan abangnya kan travel kita nih guys, dalam artian lebih ke tour guide kita. Sebelum abang jadi tour guide di sini, abang apa tuh pekerjaan? Apa memang tour guide dari awalnya? Nah, iya makanya macam-macam, ada banyak hal. Palu gada lah, apa yang lu mau gua ada. gitu kan. Bahasa Jadi, Indonesia bang. sudah menekuni di bidang apa namanya pendidikan tadi. Jadi kita tahu lah ya tentang Turki dan sebagainya gitu ya. Nah, kita juga tahu bahasa Turki gitu kan. Nah, ya pernah jadi konsultan pendidikan, Konsultan pendidikan. pernah juga jadi pengajar gitu ya. Oh, pengajar juga udah Ya, pernah, Bang? pengajar bahasa Turki ke orang Indonesia gitu kan misalnya. Itu di Turki tapi kan? Iya, di Turki. Nah, terus juga apa namanya? Karena kita tahu bahasa Turki, bahasa Indonesia, kita sering jadi penerjemah juga. Oh. Baik itu interpreter ya langsung gini, Hmm. atau penerjemah dokumen gitu maksudnya, Iya. penerjemah tidak langsung. Kalau pekerjaan seperti itu gajinya dibayarkan oleh perorangan atau gimana? Ya, kalau pekerjaan yang saya sebutkan tadi itu rata-rata by project. Oh iya. Misalkan kita bikin event gitu kan, kita butuh interpreter, kita butuh translator. Hup, oke siap. Oh, Wah, gitu ceritanya. Berarti- jadi apa lu gak ada, apa lu mau gue ada gitu. Bukan one by one gitu, bukan. Tapi memang ada orang. Macam-macam, ada yang event, Hmm. ada yang apa namanya dokumen kawan-kawan gitu kan, Iya, masyarakat iya. kawan-kawan yang ada di sini. Ada juga yang ya macam-macam lah, Oke. datang dari mana-mana gitu kan. Ya selain itu tadi, ya ini tadi Hmm. apa namanya masalah pariwisata gitu kan. Nah, Iya. kita selain jadi translator tadi, misalkan orang Turki kan nggak bisa bahasa Indonesia dulu ya. Iya. Sekarang baru belajar mereka nih karena orang Indonesia banyak yang datang ke sini kan. Oh. Jadi kita terjemahin dari bahasa Turki ke bahasa Indonesia. Itu ceritanya. Ya itulah awal mulanya tahun 2015, 16 gitu, 17 gitu kan. Oh ini ada Ridwan di Turki gitu kan. Kita temenin dong gitu kan, grup ini gitu kan. Iya, Nah, iya. Bismillah mulai gitu kan. Itu Jadi tahun berapa awalnya itu mulanya? kayaknya 16 atau 17 gitu. Udah lama bang. Ya 2016 atau 17 saya pastinya lupa, tapi kisaran itulah. Jadi pelan-pelan gitu kan. Kita tour guide-nya, tour guide asli Turkinya kan nggak bisa bahasa Indonesia waktu itu. Iya. Jadi dia ngomong bahasa Turki, kita translate kan ke bahasa Indonesia karena orang Indonesia pun nggak paham bahasa Turki kan yang datang dari Indonesia kan. Iya benar. Itu dia. Sama-sama. Karena memang susah gitu loh. Nah bang, untuk saya kan, abang kan tadi kan udah ngomong udah nikah nih. Nah, Istri sama anaknya sekarang di mana nih? istri sama anaknya ada di sini di Turki. Oh di Turki. Iya. Oh abang tinggalnya di mana sekarang? Di Istanbul. Di Istanbul tadi. Oke. Siap teman-teman. Nah itu tadi ya beberapa aktivitas lainnya. Selain itu juga di dunia apa namanya sosial kemanusiaan saya juga ada aktivitas di sana. Oh iya. Berarti di sini sambil jalan-jalan cari duit ya? Itulah Jadi enaknya. enak ya di sini ya? Jalan-jalan dapat duit.
duit gitu. Jalan-jalan dapat duit. Bukan jalan-jalan ngabisin duit. Jalan-jalan Dapat duit juga. Jalan-jalan dapat duit juga. Wih, luar biasa banget. Guys ya. Jalan-jalan dapat duit. Jadi untuk teman-teman kalau masalah pendidikan, Bang, sekarang kalau misalnya untuk pendidikan di Turki sampai detik ini pun masih banyak beasiswa, Bang. Ya, beasiswa yang tadi saya dapatkan itu Hmm. sampai sekarang masih berlaku. Maksudnya masih ada, Masih ada programnya. programnya. Nah, Iya, tiap tahun itu dibuka. tuh teman-teman ya, yang masih sekarang SMA segala macam bingung kemana, aduh pengen keluar negeri segala macam. Ketika kalian tahu kemampuan kalian, wah kayaknya saya mampu nih ke Turki nih. Wah, bisa juga tuh cari. Di mana tuh Bang cara nyarinya tuh Bang? Ya, langsung aja. Informasinya. Apa namanya? Klik di Google www www Turkiye Turki Burslari Buslari titik titik government government titik tr Turki TR. Oh, nanti keluar itu. Keluar langsung semuanya. Itu pakai bahasa Turki atau bahasa Inggris tuh? 5 bahasa. Oh, bisa. Ada Bisa. bahasa Turki, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa apa lagi satu lagi saya lupa. Nah, Indonesia nggak ada. belum. Perlu banyak dulu orang Indonesianya. Itu makanya saya bilang kalau teman-teman adik-adik nih yang pengen kuliah di luar negeri full beasiswa pun ada. Nih contohnya Bang Ridwan sampai S2 alhamdulillah ada jalannya Bang ya. Ya, ayo kuliah dengan beasiswa. Kuliah dengan beasiswa. Mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya nih Bang. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Wah, Oh, ini siap. panjang ini Bang. Ini baru 26 menit. Siap. Nah, jadi kan pertanyaan tapi belum dijawab tadi Bang yang pertama tadi. Oh, gitu. Yang selanjutnya tadi Bang. Betah nggak ini di sini Bang? Belum sampai ke situ. Pertanyaannya dari awal tapi jawabannya Kemana-mana ya. mengular dulu. Tapi ini seru Bang. Nah, kira-kira betah nggak di sini? Kalau menurut Abang sendiri lah, dari masalah makanan, dari masalah iklim, dari masalah ekonomi, kira-kira Abang, Ya. wah kayaknya saya betah nih di sini. Betul. Emang betah atau tidak itu sebenarnya banyak faktor juga ya. Mm-mm. Dan banyak point of view yang kita mau lihat dari mana betahnya gitu loh kan. Oh. Nah, kalau bagi saya ya, hidup di Turki itu alhamdulillah cukup baik gitu ya dibandingkan hidup di negara barat gitu. Dalam Oh, iya. dalam POV kalau kita melihat lingkungan kehidupan antar sesama gitu. Iya. Tapi misalkan kalau kita melihat betah atau tidak dari sisi keluarga gitu ya. Iya. Tentu ketika kita tinggal bersama keluarga itu akan lebih baik sebenarnya. Nah, sehingga kita tidak ada kerinduan yang mungkin susah terobati gitu ya. Nah, Paham saya. Tapi dalam arti gini, ketika kita memutuskan keluar merantau gitu ya. Nah, memang ada yang harus dikorbankan gitu ya. Dalam arti rasa rindu kah, rasa mau pulang kampung dan Orang tua sebagainya lah gitu ya. kan, orang tua, adik kakak, sanak saudara gitu kan. Iya. Nah, tapi ya itu tadi betah tidaknya tergantung kita melihat dari mananya gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah gitu ya, kalau rezeki dari manapun ada gitu ya. Dimanapun kita itu ada rezeki. Nah, sampai 10 tahun di sini alhamdulillah hampir kenyang gitu ya. Wah. Hampir kenyang dengan berbagai macam dinamika kehidupan yang ada di sini gitu ya. Pengalaman interaksi dengan orang A, B, C, D sampai Iya, Z betul, gitu ya. betul, Terus betul, betul. Roller coaster kehidupannya mungkin dapat beasiswa 100% gitu kan. Oh. Terus beasiswa 50% gitu kan. Nah, terus misalkan nggak dapat beasiswa sama sekali misalkan. Maksudnya ya macam-macam gitu kan. Berarti setelah Abang tamat S2 ini udah selesai beasiswa, nggak ada lagi. Ya, alhamdulillah. Makanya tadi dengan pekerjaan yang saya dapatkan, alhamdulillah itu mencukupi gitu kan kehidupan di sini gitu. Dan Abang kalau misalnya tinggal di sini, ini kan biasanya ke luar negeri kan ada apa namanya? Ada apa surat untuk keluar negeri itu apa namanya? Visa. Nah, visa atau kan ada yang pendidikan. Ya, betul, ada yang betul. lain. Abang sekarang pakai apa nih? Nah, di Turki memang sebagaimana seharusnya gitu ya. Iya. Kalau ke negara Turki sesuai dengan tujuannya gitu. Iya. Kalau dia mau kuliah atau mau sekolah gitu ya, pakai visa pelajar. Iya, betul. Kalau dia mau bekerja atau
inilah ya, jadi Pokoknya kerja di sini gitu. tenaga ahli gitu di sini ya harus ke sini dengan visa kerja gitu ya. Oh, berarti kemarin ngurus lagi ya ke Indonesia ya? Enggak, ini saya coba kasih prolog dulu kan. Heeh. Ada visa pelajar, ada visa kerja gitu kan. Nah, Hmm. kalau misalkan hanya ingin menjadi turis gitu ya, Hmm. jalan-jalan di sini gitu kan. Hmm. Atau ya tinggal di sini gitu misalkan. Dengan visa turis gitu. Oh. Nah, gitu kan. Nah, jadi ada banyak alternatif gitu ya. Tapi visa turis ini sekarang sudah free 30 hari. Jadi nggak ada visa kan, udah free visa. Hmm. Seperti abang yang sekarang ke Turki tanpa visa. Iya betul. Turis, betul kan? Makanya iya. Nah, kan jadi saya tanpa visa nih. tapi nanti setelah 30 hari abang harus melaporkan diri. Betul. Gitu. Nah, itu betul. daftarkan diri sebagai visa turis gitu. Mm-mm. Nah, gitu. Nah, visa dengan alasan pariwisata gitu turis. Ya mungkin kawan-kawan yang lain mau alasannya bisnis juga bisa atau alasannya ya yang lain juga bisa gitu. Nah, alhamdulillah sejak saya di sini sampai detik ini saya menggunakan visa atau izin tinggal sebagai pelajar. Oh. Nah, ketika iya. tamat dari sekolah, Sekolah. kita dikasih kesempatan untuk memperpanjang izin tinggal itu dengan status sebagai alumni. Oh. Nah, sekarang statusnya masih alumni nih, Pak. Iya. Berarti di luar pemikiran kita ya guys ya, di luar jadi, pemikiran kita. iya. Makanya teman-teman kalau misalnya mikir wah ini pakai paspor apa visa apa ini apa namanya kayak tadi turis Ya, atau betul. atau apa ini berarti lebih ke alumni ya? Ya, alumni. Betul. Lebih ke alumni. Wah, berarti terjawab sudah selama 10 tahun ini di sini betah lah Bang ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. betah dan membetahkan diri. Wah. Ini kalau masalah membetahkan diri itu tergantung orangnya ya guys Iya, ya. tergantung orang. Dikarenakan banyak hal kalau misalnya kayak saya juga udah menikah itu waduh cari duit dan segala macam itu memang butuh puter otak. Bener nggak Bang? Saya kira nggak di mana-mana itu kalau mau di Indonesia mau di mana pun. Betul. Memang kita harus gerak, harus all out bahasanya ya. Betul. Harus maksimal. Apalagi Abang kan bukan asli orang sini ya. Iya, betul. Tapi Bang, Abang kan notabene bukan asli orang sini. Ya. Gimana tanggapan orang sini ketika Abang nyari duit di sini? Apakah orang Indonesia ini ya kayak gitu? Ya, itulah dia ya apa namanya? Salah satu sisi kehidupan kita di luar negeri itu. Emang seperti tadi di awal ya, rezeki itu dimanapun ada, kepada siapapun pasti ada gitu. Tapi namanya manusia gitu kan. Nah, ketika dia ketemu dengan orang asing gitu kan, ada yang pendekatannya baik, positif gitu kan. Ada yang pendekatannya negatif, langsung gitu kan, langsung. Oh iya. Wah, itu bahaya. Jadi dalam arti begini ya. Alhamdulillah sampai saat ini apa namanya? Selama interaksi gitu kan, selama melakukan aktivitas gitu, tidak ada pendekatan ataupun inilah masalah-masalah yang krusial juga dihadapi. Oh, yang berarti maaf ngomong orang-orang sini menerima lah ya. Ya, Menerima enggak ya yang Abang bilang tadi ada yang negatif, ada yang positif, tapi kebanyakan yang positif apa negatif di sini? alhamdulillah lebih banyak positifnya. Oh, lebih banyak positif. Lebih banyak positifnya secara umum ya ini saya bicara ya. Walaupun apa namanya tergantung tergantung kepada siapa dia gitu. Kita orang Indonesia itu rata-rata kalau bersama orang Turki itu saudara. Oh, makanya Sahabat. saya pertama kali datang ke hotel itu di bursa ya. Iya. Itu ada bendera Palestina, bendera Indonesia, bendera Turki. Wah, iya. Itu saya bilang, wah ini berarti konco ini, Konco, kawan ya. konco. Berarti teman. Makanya Ya. saya bilang bagaimana perilaku mereka ketika kita ibaratnya manggale kalau bahasa gitu. Manggale, ya. Manggale di sini itu gimana? Ternyata bisalah kita diterima di sini. Ya, alhamdulillah. Jawabannya bisa ya. Ya. Bisa diterima di sini. Alhamdulillah, wah luar biasa banget guys. Oke, lanjut nih Bang. Masih ada 2 pertanyaan Ya, lagi. silakan. Ayo kita selesaikan pertanyaan biar nggak Bang, ada jadi keraguan lagi nih. Abang kan dapat orang Indonesia tuh. Ya. Pernah nggak pacaran sama orang Turki? Waduh. Ini bener ini serius karena saya lihat Nanti kedengaran sama istri saya kan? dan kok masa iya istri kok nggak tahu sejarahnya suami. Iya. Nah, untuk Abang sendiri pernah nggak nih pacaran sama orang Turki? Nah, ini dengerin baik-baik ya. Iya. Baik. Kita minum dulu. Minum. Ini cemas nih. Cemas takut didengar sama istrinya. Yuk kita ngopi dulu.
Biar relax, Bang. Biar relax ya, biar relax. Tapi nggak apa bang, soalnya bang, saya sama teman-teman juga kesini ngelihat orang Turki itu, masya Allah. Masya Allah apa nih? Enggak, hidungnya mancung. Ya. Kan? Maksudnya perawakannya itu, waduh, ini kalau dibawa ke Indonesia geger nih ya, gitu kan? Wah, gila dapat orang Turki kayak Masya gitu. Allah, betul. Nah, coba dijawab bang. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu apa ya? Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan macam-macam ya. Indonesia dengan karakternya gitu ya, Turki Iya, dengan betul. karakternya luar biasa. Dan ketika kita melihat ciptaannya itu, wah, Kan nggak gitu ada kan. tuh di Padang, nggak ada. Di Ya, Bengkulu ya, ya. muka-muka hidung mancung kayak gitu nggak ada. Ya, ya. Pernah nggak pacaran sama orang? Apa abang dulu memang fokus bener-bener pendidikan? Nah itu dia makanya. Ya apa ya namanya kita manusia gitu kan, apalagi di luar negeri gitu kan, apalagi apa namanya jauh dari keluarga misalnya gitu kan. Betul. Kita butuh teman gitu ya, kita butuh sahabat gitu Iya. kan, kita butuh lingkungan lah yang nyaman gitu kan maksudnya. Nah dengan seperti itu ya alhamdulillah gitu, dalam arti banyak gitu ya, dalam arti banyak kawan-kawan itu yang satu circle sama kita gitu. Nah dan apa namanya, entah itu laki-lakinya entah itu perempuannya gitu. Nah kebetulan apa namanya, kawan-kawan ini baik-baik semua juga gitu loh. Jadi Oh. orang Turki itu memang apa ya, orangnya humble gitu ya. Humble, termasuk ceweknya juga. Nah iya, makanya laki-laki dan perempuan itu orangnya humble gitu, orangnya welcome gitu ya. Berarti orang Turki itu, maaf nih bang, ceweknya itu suka nggak sama perawakan orang Indonesia? Kan ada kan bang di negara misalnya, aku nggak suka orang negara sana. Betul. Ini menarik sebenarnya. Ini kan pengalaman abang. Ini kan menarik kalau Ini dibahas. pengalaman abang selama di Turki. Apakah ada itu teman abang yang dari Indonesia menikah dengan orang Turki? Bener Nah nggak? itu makanya tadi saya bilang, Bang, ini pembahasan menarik. Hmm. Sebenarnya kalau kita buat satu lagi, ini bisa sepanjang ini juga gitu ya. Tapi Nggak singkatnya apa-apa, gitu baru ya. 36 menit. Singkatnya gitu ya. Hmm. Karena tadi emang apa ya? Ada beberapa ikatan persaudaraan ya. Hmm. Yang di awal sebelum ini kan saya singgung ya. Iya. Orang Turki itu dengan orang Indonesia itu kuat gitu ya. Iya betul. Ya di antaranya ikatan yang paling kuat itu ya karena mereka sesama muslim. Iya. Iya kan? Itu yang pertama Yang tuh. paling pertama Pintu itu. masuk dong. Wah, pintu masuk. Pintu masuk. Nah, yang kedua emang dulu itu apa namanya? Kekuasaan yang ada di Turki ini sampai ke Indonesia. Sampai ke bagian Aceh lah. Hampir sebagian Sumatera itu, bahkan apa namanya? Banyak sejarah ya yang apa namanya mencatat atau apa namanya tersimpan emang kekhalifahan Utsmaniyah itu Hmm. sudah memiliki hubungan baik dengan Dari kesultanan zaman di Indonesia. dulu. Iya, dari zaman dulu. Oh. Nah, jadi selain faktor muslimnya, ada Iya. faktor sejarahnya, Pak. Nah, gimana tuh? Ya, sejarah tadi orang Utsmaniyah ini, apa namanya? Kekhalifahan Utsmaniyah ini sudah punya hubungan baik dengan orang Indonesia dulunya gitu. Dengan kesultanan yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, pertama sesama muslim ya secara agama, yang kedua punya sejarah yang panjang gitu ya. Nah, yang ketiga emang kita itu disatukan dengan apa namanya ya, karakter yang Mirip ya? sama-sama baik gitu. Mirip ya? Iya, mirip. Iya, memang lebih mirip. Iya, lebih mirip. Jadi sehingga kalau ketemu itu dekat gitu ya, dekat. Iya, Ya udah gitu. Jadi kerasa. Jadi kerasa Cuman gitu. bang, mungkin ini saya orang baru ya datang, Ya. baru beberapa hari. Saya ngelihat kalau misalnya ngobrol sama orang Turki, pelayan itu kok aneh ya. Kalau misalnya kayak di Indonesia itu, mari Pak, silakan Pak. Kalau di sini kan langsung gimana, aneh gitu loh. Beda guys, asli. Beda. Misalnya ini saya tadi cerita, saya lagi makan nih. Lagi makan baru selesai langsung diambil. Buset. Langsung diambil itu, kalau di Indonesia itu dicaci maki tuh guys. Asli itu langsung ditegur itu. Belum selesai makan segala macam. Tapi itu apakah memang seperti itukah di sini? Ya, kalau dari yang disinggung tadi sama Bang Adi, emang
di sini budaya makannya gitu ya, budaya pelayanan khususnya untuk makan gitu ya, memang seperti itu. Jadi Oh. kalau di kita secara umum mungkin apa namanya, kita tidak akan mengganggu meja Iya, makan betul. orang itu sampai Sampai dia yang orang minta dia yang atau dia yang yang berangkat pergi udah gitu. pergi Nah gitu. iya. Tapi kalau di sini enggak. Ketika melihat sudah tidak dimakan lagi atau misalkan sudah dipinggirkan, sudah habis bahkan Iya. gitu ya, mereka langsung sigap mengambil. Cep cep cep. Ya, diambil gitu. Itu ada something sesuatunya apa suruh pesan lagi atau gimana gitu? Ini kan kita Ya, kan ya, bingung ya, ya mau ya, ngobrol apa, makanan kagak ada, piring bekas nggak ada Iya, dan iya, segala iya, macam. iya. Menurut pengalaman Abang selama di Turki lah. Nah, sebenarnya ada sisi ininya ya, kesehatan mungkin ya. Dalam arti makanan itu Oh, ketika dia sudah di-serve gitu ya, heeh, disajikan gitu ya, heeh. akan lebih baik disantap gitu. Jadi tidak ditunggu Oh, lama-lama, Pak. pantes setiap saya makan di sini supnya masih panas, Ya, ayamnya masih panas, segala macam masih. Oh, gitu. termasuk kopi nih. Betul, betul. Ini kopi kita ada dingin, Pak. Iya, benar, benar. Mereka nggak akan Oh, minum kopi dingin, dibuang. ah. Jadi kalau minum kopi itu sep 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 habis ganti. Karena cuaca di sini guys, ini saya datang ke sini, pertama kali saya datang ke sini di bursa kemarin itu suhunya 15 derajat. AC aja mentoknya itu AC di rumah di Sumatera itu 16 derajat ya. Di sini 15 derajat ya Luar Allah. biasa. Ini masih pakai jaket ya? Ini aja kita masih pakai jaket loh. Ini kita kedinginan. Rasa-rasa memang di ruangan yang ber-AC ini. Betul betul betul. AC-nya terbuka luas ini, Pak. AC-nya terbuka luas ya. Ya, itu tadi ya, mungkin dari sisi itu tadi ya, apa namanya, mungkin sisi kesehatan lah ya bahasanya ya. Jadi makanan itu yang sudah disajikan itu sebaiknya Langsung disantap gitu. Jadi disantap. tidak berlama-lama menyantap makanan gitu ya. Hmm. Makanan datang, ya udah. Kalau kepanasan tunggu sedikit sudah, tapi dimakan gitu. Oh. Jadi jangan dimakan sedikit, pinggirkan. Makan yang lain, pinggirkan. Itu dibiarin. Nah, tapi ini yang pertama tadi kesehatan ya. Jadi sebaiknya dikonsumsi segera gitu ya. Jadi tidak menunggu waktu yang lama. Nah, yang kedua, mereka juga punya apa ya? Table manner lah bahasanya, bahasa kerennya mungkin tata cara untuk makan gitu. Iya. Kayak Bapak mungkin Bang Adi tadi ngerasain. Pertama dikasih sup dulu ya, dikasih sup dulu gitu ya. Iya. Kalau supnya belum selesai atau belum habis gitu ya, belum dipinggirkan, nggak akan dikasih makanan intinya gitu ya. Nah, itu guys. Ya Allah. Nah. Jadi ini kita lagi di hotel namanya Hotel Purba ya. Ya, Hotel Batu. Hotel Batu, Hotel Purba dan tadi makan udah maghrib tadi kita makan. Pertama dikasih salad ya. Ya. Dikasih salad, udah itu kita pinggirin, ternyata datang lagi sup. Ternyata bukan itu makanan utamanya. Setelah sup, wah kayaknya ini nih makanan utamanya. Setelah kita makan, kita pinggirin, ada lagi datang, barulah datang makanan utamanya itu beras apa namanya, Bang? Gede-gede kayak gitu. Ya, itu di Turki, beras Turki itu, Pak. Beras Turki, Iya, beras beras Turki, Turki dipakai apa namanya? Ayam yang di apa namanya? Dipanggang. Ayam yang Ayam dipanggang. grill ya. Itu kemarin kita di Konya ya. Konya. Di Konya juga makanannya sama mirip seperti Iya, itu. mirip. Memang makanan khasnya memang seperti itu, Bang. Betul, betul. Nah, tapi ngobrol-ngobrol makanan khas. Itu sebenarnya apa sih makanan khas di Turki ini? Nah, itu. Saya belum ketemu soalnya. Apa saya udah ketemu berkali-kali apa gimana? Betul, betul. Jadi hampir mirip sebenarnya ya. Kalau kita berbicara negeri kita tercinta NKRI juga, kita akan melihat aneka ragam makanan khas setiap daerah. Banyak banget itu. Nah, Indonesia banyak. Jadi seperti itu juga sebenarnya Turki gitu ya. Dengan ya Istanbul dengan makanan khasnya. Misalkan Bursa dengan makanan khasnya. Kalau di Bursa itu namanya Iskender gitu ya misalkan. Iya. Ada daerah yang lain, kota yang lain, daerah yang lain itu dengan makanan khasnya sendiri. Jadi kalau kita nanya makanan khas Turki ya, Pak, kita agak susah juga gitu karena ada Iskender, ada kebab gitu ya, ada saya paham. Ada misalkan apa lagi ya jadi ada corba juga misalkan ada. Seperti di Indonesia kalau misalnya di Yogyakarta itu ada yang namanya apa itu ya?
Kayak apa namanya, nasi kucing. Nasi kucing, Udah itu ya. kalau misalnya di Padang nasi Nasi Padang, sate gitu. Sate Padang. Padang. Kalau di Aceh itu apa ya makanan? Sih ada mie Ada Aceh, mie Aceh, ada teh ya, talua. teh Teh talua dan talua, segala. teh Oh, telur. jadi kayak gitu. Ya, jadi di Turki pun setiap daerah punya makanan khasnya masing-masing sebenarnya gitu, Pak. Oh, kota. Kalau kayak di Indonesia kan, Nah, kalau di sini tadi mungkin Bang Adi tadi waktu makan siang ingat nggak? Di sini tuh di hmm, daerah Kapadokia ini hmm. salah satu yang makanan khasnya yang tadi tuh kebab pot. Dalam Oh, arti ya ampun. daging yang Ada dimasak videonya nanti. daging yang dimasak di dalam pot Di dari dalam tanah pot liat. dari tanah liat. Nah, Ada nanti saya share. Kalau enggak teman-teman nah minta itu ya. salah satu ini apa namanya makanan khas daerah sini, Pak. Kapadokia. Ya, ya Oh. Kapadokia bisa dibilang Kapadokia lah, anggap aja Kapadokia Kapadokia. itu apa sih, provinsi? Apa sih? Kalau kalau di Indonesia kan ada provinsi Bengkulu, provinsi Ya, Sumatera Selatan. sebenarnya Kapadokia itu bagian ya dari Hmm. sebuah daerah namanya Nevşehir. Waduh, beda lagi nih, Ya. panjang lagi ya. Nevşehir itu satu dari 81 daerah yang ada di Turki. Jadi kalau kita pakai provinsi, mereka nggak pakai sistem provinsi sebenarnya. Jadi kita kan 34 ya sekarang ya. Iya betul, 34 provinsi kan. Nah, di Turki itu ada 81 daerah. Mereka makainya kota besar sebenarnya. Jadi misalkan ini Kalau Nevşehir. digambarin ke Indonesia itu tuh seperti kota atau provinsi? Lebih ke kota atau provinsi? Kalau dari sisi pembagiannya sekelas provinsi. Oh, sekarang. Tapi mungkin dari sisi apa namanya ya, kapasitas dan komposisinya berbeda lah. Kalau provinsi kita kan besar ya. Kalau di sini kan pembagiannya itu lebih kecil lagi gitu loh. Oh iya 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 Hmm. iya. iya. Tapi Jadi kalau pada nggak salah ya, kalau nggak salah ini mohon dikoreksi juga. ya. Setiap satu daerah itu sudah bisa warganya 500.000 plus, itu udah bisa jadi daerah sendiri. Oh, Nah, kayak misalkan gitu. gini, misalkan Pemekaran gitu ya. ya Bahasa makanya bisa kitanya jadi pemekaran bisa gitu. jadi 82 misalkan Kapadokia. Kapadokia ini Oh. kalau dia misalkan apa namanya memekarkan diri karena selain populasi ya Populasi, ada iya. standar yang lain juga tentunya ya. Oh iya iya betul. Memekarkan diri jadi 82 gitu loh. Oh. Nah gitu. Contohnya gitu lah. Contoh simpel aja ya. Mungkin Iya ya paham, bukan paham, saya pas paham. dengan realita yang ada tapi contoh simpelnya gitu. Nah, Kapadokia ini sebenarnya nama daerah. Nama daerah gitu loh. Yang ada di dalam daerah Nevşehir gitu loh. Oh. Nama iya, bagian iya, dari iya. daerah yang Nevşehir gitu. Berarti ketika ibaratnya wah saya mampu nih, saya buka lagi seret kayak gitu. Buka daerah. Ya, tapi emang tidak semudah itu juga sebenarnya, Pak. Ya bener sih. Tapi ya ada sisi fasilitas umumnya gitu kan, populasinya berapa gitu kan, terus Iya, iya. pendapatan daerahnya berapa gitu kan. Oh iya, ngomong-ngomong pendapatan daerah. Nah, Ini kita bahas tadi di ini ya. Kita bahas tadi di apa di BIS berapa sih Bang pendapatan daerah untuk di Turki ini? Katanya kan Nah, Turki iya. kan UMR-nya itu nasional rata. betul. Benar ya? Betul. Nah, Jadi emang Republik Turki ini memberlakukan upah minimum nasional. Jadi bukan upah minimum regional. Kalau kita kan UMR Jakarta berapa gitu kan. Jogja lebih rendah, Sumatera lebih rendah, Jakarta, UMR Tangerang paling tinggi gitu. Bengkulu berapa gitu kan. UMR daerah Sulawesi berapa gitu. Hmm. UMR Kalimantan berapa gitu kan. Kalimantan Tengah gitu kan. Tapi kalau di sini UMR bukan UMR lagi, UMN ya gitu. Bisa nggak gitu? Istilahnya gitulah. Iya. Upah minimum kerja di Turki. Nasional. Nasional. Iya. Jadi sampai sekarang itu mereka akan selalu mengupdate setiap tahun. Biasanya di peralihan tahun diupdate terus. Oh. Nah, terakhir itu 17.001 lira. 17.001 lira. Ya, 17.001 lira. Upah minimum nasional yang ada di Turki. Itu mau kerja di hotel, mau kerja di apa, itu segitu Minimumnya. minimumnya. Ya, minimum. Oh iya berarti nggak ada lah kayak yang gajinya misalnya contoh kalau di Indonesia kan tuh ada tuh karena kan wah nyari kerja susah sini cari kerja di sini cuma 1 juta gajinya itu nggak ada ya. Apa harus dilaporkan itu gaji karyawan dan segala macam ke negara? Ya, apa namanya? Mungkin ini ya. Itu jadi standar umum nasional. Pertama itu, yang kedua
pekerjaan Oh, itu juga iya, berbeda tergantung sektornya masing-masing, Pak. Misalkan, iya, iya. misalkan sektornya kan perhotelan gitu, Bang. Misalkan, ya, ini mungkin Kementerian Pariwisata yang membawahi perhotelan mungkin memiliki kebijakan yang lebih konkret gitu ya, yang lebih detail gitu ya. Heeh. Misalkan di hotel itu yang kerja sebagai resepsionis harus segini gitu kan. Ya, atau yang kerja sebagai housekeeping Housekeepingnya, apa segini gitu. manajernya gitu. Ya, segini gitu kan. Nah, itu kan mereka menentukannya juga, ya, ada banyak hal Tapi yang yang perlu terendah segitu. ya, internal sih itu. Oh, yang terendahnya Ya, segitu. baik dia misalkan sebagai pekerja sektor apapun, nah, terendahnya segitu gitu. Nah, kembali ke apa tadi ya? Apa namanya? Pendapatan daerah. Ya memang Turki ini kalau mau dilihat ya, termasuk pariwisata itu di antara salah satu yang besar untuk pendapatan negaranya. Oh iya. Kalau untuk Turki sendiri Bang, itu negara keberapa terbesar di dunia? Menarik ini. Iya, yang terbesar atau apa ekonominya atau wisatanya dan segala macam? Ya, jadi alhamdulillah Indonesia sama Turki itu kayak tadi di awal yang saya bilang, dia memiliki kesamaan yang banyak. Mm-mm. Termasuk Turki ini di dalam negara G20 gitu ya. Oh, berarti kemarin yang di Bali datang tuh? Datang Siapa presidennya, Bang? Erdogan. Oh iya iya Nah, iya iya datang. iya. Jadi G20. Jadi alhamdulillah Indonesia dan Turki itu negara yang berada di G20 juga. Jadi negara yang berkembang Hmm. gitu ya. Iya iya Negara iya yang iya. berkembang Iya. dan kalau kita lihat di urutannya itu kan mereka pakai Nah, urutan ya. itu yang saya tanya tuh Nah, urutan tuh. urutan Turki itu Seingat Abang berapa? terakhir antara 18 atau 17 Dari di dari 20. G20 tadi. Nah, tapi seingat saya juga Indonesia masih di atas Turki. Oh, gitu. Ya, seingat saya juga. Tapi nanti coba dicek lagi ya di Google ya. Nanti salah ya. Seingat abangnya nih Ya, ya. ya, coba dicek lagi karena negara kita besar, Bang. Tapi emang bener besar Bang. Jadi karena besarnya itu ekonominya juga besar, Bang. Oh iya iya. Nah, Iya. Turki kan kita bisa lihat. Nah, 81 daerah terus negara populasi Turki itu berapa? Kan nggak banyak gitu. Oh, tapi apa namanya? Indonesia luasnya berapa gitu kan, Iya. populasinya berapa? Iya. Wajar dia ini kan lebih tinggi sedikit Iya iya gitu betul betul dibandingkan betul. Turki. Ya harusnya sih kita Indonesia bisa lebih besar lagi insya Allah ya dengan Hmm. kawan-kawan semua. Terus Bang. Bang, kalau untuk pendapatan utama dari Turki, orang-orang Turki ini kan kalau di Ya, Indonesia kan berkebun, betul ada betul betul. sawit, ada ya pokoknya perkebunan lah. Kalau Semacam. misalnya di sini apa Bang? Ya, kalau di Turki itu kalau kita tanya pendapatan Mayoritas lah. mayoritas masyarakat di Turki itu ya tetap kita kembalikan ke status pekerjaan yang terbanyak itu ya sekarang adalah ASN gitu misalkan gitu ya. Oh, Ya. pegawai negeri. Pegawai juga banyak. Dia baik dia guru gitu kan, baik Oh, dia pegawai gitu negeri ya. di direktorat atau kementerian gitu ya atau di apa namanya di institusi-institusi negara gitu kan. Itu kan Iya. banyak gitu. Nah, Yang honor ada Bang? Ini serius deh. Ini pertanyaan karena sekarang gonjang-ganjing lagi di Indonesia, Bang. iya iya iya. Itu honorer itu ada yang udah 15 tahun, Bang. Iya. Ada yang udah 20 tahun belum diangkat. Apakah sama Oh. seperti di sini? Ya, jadi kalau di sini lebih ke apa ya? Sistemnya memang seperti mungkin hampir mirip ya. Saya kurang paham juga sebenarnya. Di sini pakai ujian juga, Bang. Nah, Oh. jadi ada ujian masuk untuk menjadi ASN Oh, di berarti tidak ada honorer nggak ada? eh Pembantu yang bantuin. sebenarnya kemungkinan besar ada, Bang. Dalam arti gini, Oh. enggak semuanya juga ASN ya. Dalam arti Hmm. mereka juga membuka peluang bagi yang belum diterima itu Hmm. untuk apa namanya menjadi tenaga pekerja juga di sebuah tempat gitu. Oke, Ada oke, juga oke. sebenarnya, tapi kayaknya untuk Indonesia belum dibuka. Belum ya? Untuk orang Turki aja, Bang. Nah, itu ya rata-rata emang mereka masih apa ya? Masih menempatkan menjadi seorang ASN itu adalah sebuah ya keinginan umum pada masyarakat lah gitu kan. Nah, mungkin yang kedua bisa kita lihat ya. Sebenarnya secara umum seperti tadi, secara sebagian juga kita bisa melihat mungkin di daerah Istanbul rata-rata pekerjaannya bisa dibilang apa namanya ada yang kerja di pabrik gitu ya, ada yang kerja di
dunia pariwisata gitu Nah, ya. kalau di Kapadokia kan lebih Nah, banyak pariwisata nah kan? itu makanya setiap daerah beda-beda sebenarnya Beda-beda, Bang. beda-beda. Nah, beda-beda. Kalau kita lihat di daerah yang agak pegunungan gitu ya Hmm. atau agak asri gitu ya. Nah, Hmm. mereka lebih suka berkebun gitu. Misalnya ada kebun teh gitu ya atau Oh. ada kebun apa pistachio gitu ya. Apa Mm-mm. kacang itu kan kacang-kacang Oh iya, pistachio. tahu-tahu saya ada. Ada kebun kacang tanah juga gitu kan. Ada Hmm. tadi kalau mungkin kalau kita di jalan tuh kan ada melihat kebun jagung gitu misalnya. Nah, itu Bang, Kebun yang mau saya gandum tanyain gitu juga tuh. misalkan dan sebagainya gitu. Bener. Nah, itu. Itu saya tadi di jalan, kita kan tadi berjalan ratusan kilometer, mungkin hampir 1000 kilometer tadi Bang. Itu kiri kanan saya hamparan kebunnya aneh guys. Ini kebunnya aneh karena di sini tanahnya lebih datar Bang ya. Ya, Tanahnya dan lebih datar dan mereka itu kerjanya itu nggak sembarangan pakai truk gede gitu. betul. Pakai Pakai traktor gede traktor gitu, gitu. pakai traktor gede. Jadi kerjanya itu kayak yang gampang banget kayak gitu. Hmm. Hmm. Ya ya, Bang. Ada lagi nih, satu lagi. Satu apa dua? Enggak. Eh, Ini yang terakhir sebelum nanti kita mungkin ada podcast yang selanjutnya ya guys ya. Nah, Siap, siap. jadi ini satu lagi Bang, saya mau nanyain. Aduh, tadi saya lupa apa ya Bang ya. Malah saya ngeblank sendiri ini. Kalau gitu saya tanya satu. Oke oke. Saya tanya Gantian. satu. Abang yang Kayaknya gimana? saya ditanya terus nih dihujani pertanyaan. Aduh. Saya balas satu aja lah gitu kan. Oke. Satu pertanyaan. Boleh. Sejak Bang Adi menginjakkan kaki di Turki gitu ya, Iya. sampai detik ini kita buat rekaman podcast Podcast ini, ini. apa kesan yang didapatkan oleh Bang Adi? Kesannya ya. Apa kesannya di waktu yang beberapa hari ini, beberapa jam inilah, Oh, belum iya, sampai iya. banyak hari kan, belum sampai seminggu kan, beberapa jam aja lah kita bilang. Beberapa jam ya. Oke, ada di otak saya ini udah numpuk nih. Di pikiran saya Ya ini udah karena numpuk, Bang. apa ya, manusia itu kan biasanya ya mendapatkan kesan pertama itu adalah yang tidak terlupakan gitu atau yang mungkin yang akan disebutkan berjuta kali ke orang-orang lain. Saya itu waktu ke Turki pertama kali, wah, saya itu nih, aduh masya Allah, Iya, Masya Allah, itu kok gitu ya. cowoknya lebih jelek dari saya gitu. Itu enggak ya. Ganteng-ganteng semua guys. Oke Bang. Jadi yang paling pertama ya kalau untuk orang Indonesia dan terutama seperti saya sendiri itu yang pertama di makanan guys. Itu bener-bener asli real. Kalau di Turki itu ternyata makanannya itu mereka nggak seperti di Indonesia. Mereka makanannya itu lebih ke hambar Bang ya. Ya. Kalau menurut saya loh, tapi nggak tahu yang udah 40 tahun ini udah bisa makannya apa enggak. Kita makan dari kemarin itu lebih ke hambar. Makanya kemarin sebelum datang kita ke sini Pak Ustadz atau Bang Ridwan ini ngomong silahkan bawa sambelan, saus-sausan dikarenakan memang bener. Dan saya kan sama istri ke sini. Itu nggak percaya Bang. Wah, kita kan udah biasa tur kayak gini, nggak usah lah, yang penting kita kalau udah ke sana ya makan makanan negara sana. Betul. Tapi ternyata aduh ya Allah, itu di luar ekspektasi saya. Jadi kalau untuk teman-teman silahkan kalau misalnya mau ke sini silahkan bawa yang namanya sambal-sambelan atau ya saus dan segala macam. Itu sangat membantu kalau untuk makanan ya guys ya. Dan untuk perjalanannya saya sangat nikmatin banget Bang. Ini yang kedua Bang. Saya yang nggak. kedua apanya? Yang kedua tadi kan yang pertama untuk makanan. Oh, yang kedua, oke. Yang kedua itu saya merasakan sekali jalannya di sini nggak ada yang kayak di Kelok 9 yang kayak gini itu nggak ada, saya nggak nemu. Di sini jujur li jalannya itu lurus ujung ke ujung mata itu kelihatan guys. Ya. Jadi kalau kayak di Sumatera itu ngelihat jalan di mana? Di Aceh ya, lebih ke Aceh ya Bang ya. Medan Aceh itu. Lurus mau, masya Allah itu jalannya luar biasa banget. Dan kata abangnya tadi di sini nggak ada yang makan aspal kan? Itu Ya, emang di mana yang ada makan aspal? banyak Bang. Ya di mana-mana di Indonesia kan banyak itu tiap hari sarapannya aspal. Waduh itu jangan ya kita. Kalau yang sarapan di Indonesia itu bukan aspal sebenarnya. Itu bubur kacang hitam, Pak. Bubur kacang itu. Oke guys, jadi mungkin menurut saya cuman dua itu yang dalam arti. Oh satu lagi,
Ini satu lagi. Yang ketiga ini. Ini yang ketiga. Selesai dah udah yang ketiga. Kalau misalnya teman-teman datang ke Turki, silahkan Anda beli apapun, Anda tawar dulu. Wah. Kalau misalnya Anda nggak ternyata itu Bang bisa ditawar Bang. Tawar, harus tawar. Saya kira tawar itu cuma ada di Indonesia loh. Ternyata di Turki ini lebih parah, Anda harus tawar semaksimal mungkin. Kecuali di warung-warung kecil ya. Tadi ada saya Bang di warung kecil. Iya. Saya kan diskon kata saya kan. Oh enggak, malah dia ngomong kayak gini. Ada ibu-ibu yang jaga kan, saya janda, dia ngomong saya janda dan punya anak satu. Jadi, saya bilang, saya kan minta tolong diskon kan. Malah dia ngomongnya saya janda dan anak satu. Waduh, kok saya bilang saya udah paham kan. Waduh, berarti nggak bisa ditawar di sini karena memang itu di warung kecil. Mungkin itu dulu Bang Ridwan. Siap. Nanti kita akan bikin podcast yang kedua masalah. Kita kan belum ada bicara masalah pariwisatanya nih. Belum. Nanti mungkin akan datang lagi podcast yang selanjutnya atau part 2 dari ini masalah pariwisatanya. Siap. Oke, Ini guys. tonton sampai habis yang ini dulu ya. Tonton sampai habis dulu yang di sini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya ini agar saya bisa selalu membagikan video-video tentang apapun yang menarik untuk Anda. Oke? Iya. Terima kasih banyak sudah dengerin sampai titik ini ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Ridwan. Sama-sama, Sampai Bang Adi. ketemu lagi nanti di Makasih part udah kedua. diajakin masuk podcast. Siap. Oke guys ya. Ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.